semangat pemuda-pemudi kita dengan mengucapkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tepuk tangan untuk kita. Jangan lupa untuk duduk. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tanggal 27-28 Oktober 1928 kita salut menabi hormat terhadap pemuda-pemudi kita. Kalau nggak salah tanggal 27 itu berada di aula atau di gedung pertemuan Katolik Pemuda, di gedung aula Pemuda Katolik diadakan sidang pertama yang sekarang di katedral. Kemudian tanggal 28 lanjut sehingga 95 tahun yang lalu dinyatakan cinta terhadap tanah air harga mati. Indonesia milik seluruh bangsa. Indonesia milik seluruh suku. Dan Indonesia adalah tempat tumpah tanah air, tempat tumpah darah tanah air Indonesia. Kemudian berangkat dari situ bergerak terus 1945 dinyatakan kemerdekaan Indonesia dibingkai dalam Garuda Pancasila dan di bawahnya dihiaskan prinsip dasar kita yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika beragam tetapi satu. Saya ingat pernah ada orang yang mengatakan, politikus terkenal, kalau bisa semua hijau, mengapa tidak kita hijaukan? Mengapa harus ada putih? Mengapa harus ada merah? Dalam gereja kita ini tidak berlaku. Dalam beberapa kali saya katakan yang mau saya sambung tadi dalam khotbah adalah bagian ini. Sesungguhnya kita mengkhianati jati diri kita sebagai gereja kalau kita dalam segala karya terbersit niat untuk kristenisasi. Kita orang munafik. Justru gereja menghargai perbedaan, tampil berjuang untuk memajukan putra-putri bangsa ini dalam bidang pendidikan. Tepuk tangan tadi untuk Ibu Mulyani, Ibu Sri Mulyani, Ibu SACH, potong kerbau kita. Tetapi saya kira Bapak Ibu dan harus kata-kata beliau tadi yang mengatakan saya bangga menjadi bagian dari Santa Maria, saya bangga menjadi pendidik di Santa Maria, juga menjadi kebanggaan kita semua. Beritahu saya di luar acara ini apa yang membuat Bapak Ibu enggak bangga kalau ada? Ada? Jadi ya.
Semua bangga? Coba tepuk tangan dulu. Yang tidak tepuk tangan sudah saya tandai. Dialah yang tidak bangga, tidak maaf. Jadi dalam poin ini Bapak Ibu, kembali saya tegaskan, kehadiran sekolah kita melalui guru-guru harus menampakkan ciri khas kasih. Dan ciri khas kasih ini adalah bernilai luhur, ilahi. Karena kitab suci mengatakan Allah adalah kasih. Dan Allah yang adalah kasih itu menjadi manusia dan mengundang kita dalam perintah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, jangan lupa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan kasih itulah kita melayani, mendidik, membentuk putra-putri bangsa ini menjadi putra-putri yang berprestasi gemilang serta berkarakter unggul. Dalam rapat kami yang lalu Bapak Ibu, moto PPDB kita, penerimaan peserta didik baru yang dimulai tanggal 1 November ya, untuk pekan baru atau tanggal setelahnya, kita memilih moto membentuk putra-putri bangsa di sekolah-sekolah kita mulai dari SD sampai SMA menjadi putra-putri yang berprestasi gemilang serta berkarakter unggul. Dalam PPDB kemarin saya singgung sedikit, agak lama dikit ya Bapak Ibu ya. Kembali berlaku kalau bosan batuk 3 kali. Langsung saya berhentikan biasanya, tanpa tawar-menawar. Dalam PPDB tadi saya katakan beberapa kriteria bahwa sekolah kita bukanlah sekolah yang ketinggalan zaman. Salah satu faktor di beberapa tempat sekolah negeri itu tutup karena apa? Sekolah swasta tutup karena apa? Ini saya sampaikan kepada para kepala sekolah dan tim PPDB pada beberapa hari yang lalu, Senin sampai Selasa yang lalu di SMA. Selain kekurangan siswa, sekolah-sekolah itu tutup karena para orang tua sudah mulai menyadari bahwa pendidikan bagi anak adalah investasi yang bernilai tinggi. Terutama bukan hanya pendidikan pintar calistu, bukan saja pendidikan yang membentuk orang untuk membuat teori dan pemecahan masalah, bukan. Tetapi kita sadari sekolah kita tetap eksis. Dan mudah-mudahan karena Bapak ini semakin maju ke depan, itu karena pembentukan manusia yang utuh. Dalam apa tadi saya sebut 3 cirinya pembentukan yang utuh itu. Pertama, hati. Memiliki kedalaman hati. Yang kedua, memiliki ketajaman bernalar, berpikir. Dan yang ketiga, putra-putri kita bentuk supaya memiliki tekad yang kuat untuk menjadi pelaku kebaikan serta pelaku kebenaran yang relevan bagi setiap zaman. Kembali saya katakan, selamat berpesta untuk kita sukseskan PPDB tahun ini ya Bapak Ibu ya. Bersama kita bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih banyak. Propisia Tuhan memberkati kita. Kita beri tepuk tangan Pastor